Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fauzan Nugraha dari kelas 19 3A 28 NIM 19200-766. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai radikalisme. Langsung saja. Radikalisme, pengertian menurut KBBI dan Wikipedia. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan atau drastis. Radikalisme menurut Wikipedia. Radikalisme adalah gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Pengertian radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Oleh karena itu, banyak negara menentang paham radikalisme sebab menginginkan adanya perubahan atau pembaruan dengan jalan ekstrim. Perubahan yang dikehendaki tersebut dilakukan secara besar-besaran, bahkan hingga ke akar-akarnya, namun dengan jalur kekerasan. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme juga sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran. Ciri-ciri radikalisme. 1. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. 2. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. 3. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. 4. Menanggapi pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan kekerasan. Selanjutnya, faktor-faktor pemicu radikalisme. Merasa ketidakadilan, kekecewaan terhadap sebuah keputusan yang telah dibuat, adanya komunitas garis keras mendukung gerakan radikal tersebut yang memberikan doktrin kepada pengikut-pengikutnya, pengaruh politik dari luar negeri yang arogan, adanya pemikiran bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Selanjutnya, upaya pencegahan terhadap radikalisme. 1. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas di bidang akademis, sosial, dan agama. 3. Menanamkan jiwa nasionalisme. 4. Berpikir terbuka dan toleran. 5. Waspada terhadap provokasi dan hasutan. 6. Berjejaring dalam komunitas perdamaian. Jadi, kesimpulannya, radikalisme memiliki potensi ancaman yang sangat berbahaya. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh sebab itu, radikalisme perlu disikapi secara utuh dan komprehensif yang meliputi berbagai aspek, melakukan sinergi secara rapih dan tepat.
Sekian pembahasan artikel mengenai radikalisme. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.